Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون معاشر المسلمين جمع صلاة الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat berjamaah yang diawali dengan khutbah. Seraya kita berharap mudah-mudahan semua rangkaian amal saleh yang kita lakukan sampai dengan saat ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali khatib mengajak diri sendiri dan hadirin semuanya, marilah dengan segenap potensi yang telah Allah karuniakan kepada kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, seraya senantiasa mengharap ridhonya, sehingga mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bertakwa. Sebab sebaik-baik bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah taqwa Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara rukun iman yang harus senantiasa kita pertahankan sampai akhir hayat kita adalah beriman kepada nabi dan rasul. Dan hal ini telah ditegaskan dalam banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman
semuanya beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Seraya mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali kami. Demikian pula ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, yang kita kenal dengan hadis Jibril alaihi salam, yang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, dan juga bertanya tentang ihsan dan hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mal iman, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sarrihi. Yang semuanya itu adalah dalil yang menegaskan tentang rukun iman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika kita berbicara tentang nabi dan rasul, maka ketahuilah sesungguhnya jumlah mereka itu sangat banyak sekali. Jumlah nabi dan rasul itu sebagaimana digambarkan dalam banyak riwayat, di antaranya ketika Abu Umamah radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, kam iddatul anbiya, berapakah jumlahnya para nabi tersebut? Qal mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan. Jumlahnya kurang lebih adalah 124.000. Ar-rusulu min dhalika 315 jamman kabira, ay jamman ghafira. Dan di antara mereka ada para rasul yang jumlahnya kurang lebih 315 orang, dan mereka sangat banyak. Dan riwayat-riwayat yang senada walaupun redaksinya sedikit berbeda juga banyak sekali kita jumpai yang menunjukkan bahwasanya jumlah para nabi dan rasul itu sangat banyak sekali. Dan yang wajib kita ketahui secara rinci adalah yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 tersebut. Sehingga para ulama mengatakan, jelaskan dalam Majmu' Fatawa, fala ya'lamu adaduhum illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu jumlah pastinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinnahum jammun ghafirun, tetapi mereka itu merupakan jumlah yang sangat banyak sekali. Qassallahu alaina akhbara ba'dahum wa lam yaqus alaina akhbarul ba'd. Sebagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita, dan sebagian lainnya tidak diceritakan kepada kita. Li hikmatihi al-balighah jalla wa ala, tentunya atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Hadirin berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini khusus kita berbicara tentang Nabiullah Musa alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan. Di antaranya lah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Berbicara langsung tetapi tidak langsung bertatap muka. Hal ini juga ditegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 144. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun minasy syakirin. Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, hai Musa,
Sesungguhnya aku memilihmu atau memberikan kelebihan kepadamu dari manusia yang lain di masamu. Untuk apa? Untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Hadirin berbahagia, di antara yang perlu kita renungkan isi dari komunikasi pembicaraan langsung Nabiullah Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Musa alaihi salam adalah terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabiullah Musa alaihi salam bertanya tentang 7 hal yang ini yang patut kita renungkan. Nabiullah Musa berharap agar 6 pertanyaan diantaranya adalah Nabi Musa yang menjadi jawabannya. Sementara yang terakhir adalah ia tidak berharap agar itu menjadi dirinya. Apa pertanyaan tersebut? Sa'ala Musa rabbahu an 6 khisal kana yazunnu annaha lahu khalisatan was-sabi'atu lam yakun Musa yuhibbuha. Nabiullah Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbahu tentang 6 perkara yang ia berharap agar 6 perkara itu ada pada dirinya. Was-sabi'atu, sementara pertanyaan yang ke-7, lam yakun Musa yuhibbuhu. Ia berharap agar Nabi Musa tidak termasuk di dalamnya. Apa pertanyaan yang pertama? Kita jelaskan secara singkat pada kesempatan yang berbahagia ini. Qala ya Rabb, ayyu ibadaka atqa. Nabiullah Musa bertanya, ya Rabb, wahai Rabb, ayyu ibadaka atqa. Siapakah di antara hambamu ini yang paling bertakwa? Nabi Musa tentu mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menyatakan anta ya Musa, engkau wahai Musa. Dan itu wajar. Sebab dia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi ketika itu. Tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kemudian menjadi renungan bagi kita bersama. Qal alladhi yadhkuru wa la yansa. Allah tidak menjawab engkau ya Musa, tetapi menjawab secara umum, yang artinya membuka peluang bagi kita semua untuk kita ambil hikmahnya. Yang paling bertakwa itu adalah alladzi yazkuru wa la yansa, yakni orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisinya. Di semua tempat ia senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah inti daripada takwa. Sehingga orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, merekalah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ingat kita akan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua adalah qal fa ayyu ibadaka ahda. Siapakah di antara hambamu yang paling mendapatkan petunjuk? Qal, Allah menjawab, alladzi tattabi'ul huda, yakni orang yang senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jawabannya umum. Allah tidak menjawab anta ya Musa. Itulah hadirin yang berbahagia. Kenapa? Kita senantiasa setiap saat membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bermohon dalam salat kita, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Rabb, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena segala sesuatu yang baik itu kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang telah mengingatkan kita tentang kebaikan, tetapi dari sekian peringatan-peringatan itu belum tentu kita mampu melaksanakannya atau menjauhkan diri kita. Sebab apa? Sebab semua itu kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah irsyadi sudah, yang kita butuhkan adalah hidayah taufiki
minallah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga adalah qal fa ayyu ibadaka ahkam. Siapakah di antara hambamu ya Rabb yang paling adil dalam memberikan putusan? Nabi Musa tentu berharap jawaban anta ya Rabb. Sekali lagi anta ya Musa. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab dengan demikian, tapi Allah menjawab alladzi yahkumu lin-nas bihukmi yuhakkimu li nafsi. yakni orang yang memberikan putusan kepada orang lain sebagaimana ia memberikan putusan kepada dirinya sendiri. Tentu kita menginginkan putusan yang terbaik untuk diri kita, demikian pula tatkala kita memberikan putusan kepada orang lain haruslah yang terbaik. Itulah yang disebut dengan ahkamun nas. Kemudian berikutnya Nabi Musa bertanya, qala ayyu ibadaka a'lam? Qala 'alimun la yashba' min al-'ilm, yajma'u 'ilmun nas ila 'ilmihi. Siapakah di antara hambamu ini yang paling alim, yang paling berilmu? Allah menjawab, bukan anta ya Musa, tetapi qala 'alimun la yashba' min al-'ilm, yakni orang yang tidak pernah puas dengan ilmu. Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talibani la yashba'ani, talibul mal wa talibul ilm. Ada dua pencari yang senantiasa tidak akan pernah puas, yakni pencari harta dan juga pencari ilmu. Maka jadilah kita orang yang tidak pernah puas terhadap ilmu, senantiasa lapar akan ilmu. Kemudian yang kelima adalah qal fa ayyu ibadaka a'az? Siapakah di antara hambamu itu yang paling mulia? Qala alladhi idza qudira 'afa, yakni orang yang apabila diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas orang lain. Misalnya ada orang yang berbuat zalim kepadanya, dia punya kemampuan untuk membalasnya, tetapi ia tidak melakukan itu, melainkan dia 'afa, dia memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Itulah orang yang paling mulia. Dan yang keenam, qal fa ayyu ibadaka aghna? Qala alladhi yarda bima uta. Siapakah di antara hambamu yang paling kaya? Allah menjawab, yang paling kaya adalah yang ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sifatnya sedikit. Dan yang terakhir adalah qal fa ayyu ibadaka afqar? Siapakah di antara hambamu yang paling fakir, yang paling miskin? Allah menjawab qal sahibum manqus, yakni orang yang tidak pernah puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah ridha, yang tidak pernah qanaah. Itulah orang yang disebut dengan afqarun nas wal iyad billah. Hadirin yang berbahagia, dari percakapan Nabiullah Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap sebagaimana diharapkan oleh Nabiullah Musa pula, agar kita menjadi termasuk orang-orang yang berada pada 6 kriteria yang disebutkan di atas ini. Jadi orang yang paling bertakwa, orang yang paling ahkam, aghna, a'lam, dan kemudian juga tentunya kita berharap agar terhindar dari orang yang senantiasa merasa tidak pernah puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Musa juga tidak menginginkan hal yang demikian itu. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa hidup kita ini memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berfastabiqul khairat di dalam kebaikan, sehingga mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولتلامذنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.